Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Bapak Ibu dalam obrolan yang santai, hangat dan mudah dipahami, tetapi tetap membahas hal yang sangat penting bagi kehidupan para pensiunan. Kali ini kita akan membicarakan satu kabar yang sejak beberapa waktu terakhir banyak dinanti, banyak ditanyakan, dan mungkin juga sudah membuat banyak orang penasaran setiap hari, yaitu soal THR dan Rapel tahun 2026. Topik ini memang terasa dekat sekali dengan keseharian Bapak Ibu, apalagi sekarang suasana Ramadan sudah berjalan dan kebutuhan menjelang Idul Fitri mulai terasa semakin nyata. Saya yakin tidak sedikit di antara Bapak Ibu yang setiap pagi mulai mengecek rekening, lalu siang hari bertanya kepada teman sesama pensiunan, dan malam hari kembali berharap semoga ada kabar baik yang segera datang. Perasaan seperti itu sangat wajar. Menjelang hari raya, kebutuhan rumah tangga biasanya bertambah. Ada yang mulai memikirkan belanja dapur, ada yang ingin menyiapkan bingkisan untuk anak dan cucu, ada juga yang ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah dan berbagi kepada sesama. Karena itu, kabar mengenai THR dan Rapel bukan sekadar informasi biasa, melainkan sesuatu yang benar-benar ditunggu karena berkaitan langsung dengan ketenangan hati dan kesiapan keluarga menyambut Lebaran. Dalam beberapa hari terakhir, pembahasan tentang THR dan Rapel memang semakin ramai. Banyak judul berita yang membuat hati terasa lebih lega karena memberi isyarat bahwa pencairan tinggal menunggu waktu. Disebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pengumuman resmi mengenai pencairan THR tahun 2026 dan dana yang disiapkan jumlahnya juga sangat besar. Kabar seperti ini tentu menjadi angin segar bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Setidaknya dari situ kita bisa melihat bahwa perhatian pemerintah terhadap ASN, TNI, Polri, dan terutama para pensiunan tetap ada dan tetap menjadi bagian penting dalam agenda negara. Namun di balik kabar yang menenangkan itu, masih ada satu pertanyaan yang terus muncul di benak banyak orang. Kalau memang kabarnya sudah begitu dekat, lalu kenapa sampai sekarang dana itu belum juga masuk ke rekening? Pertanyaan ini sangat wajar dan justru penting untuk dijawab dengan tenang agar Bapak Ibu tidak terseret oleh kabar simpang siur. Sebab yang sering membuat cemas bukan hanya keterlambatan itu sendiri, tetapi juga banyaknya informasi yang belum tentu benar. Ada yang bilang cair hari ini, ada yang bilang besok pagi, ada yang menyebut tanggal tertentu seolah-olah sudah pasti. Padahal kenyataannya, selama pengumuman resmi belum keluar, kita tetap harus menunggu penjelasan yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau kita pahami dengan sederhana, alasan utama kenapa THR dan Rapel belum cair bukan karena negara tidak siap dan bukan pula karena anggarannya tidak ada. Masalah utamanya ada pada proses administrasi dan penyelesaian dasar hukum yang harus benar-benar rapi. Setiap kebijakan yang menyangkut uang negara harus memiliki aturan yang jelas agar penyalurannya sah, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jadi sebelum uang itu benar-benar ditransfer ke rekening para penerima, pemerintah harus menuntaskan terlebih dahulu aturan resminya, termasuk mekanisme teknis, data penerima, nominal yang sesuai, dan jalur penyaluran yang aman. Justru disinilah letak kehati-hatian pemerintah. Untuk penyaluran THR dan Rapel dengan jumlah penerima yang sangat besar, semua data harus benar-benar dipastikan akurat. Nama penerima harus sesuai, status pensiun harus valid, jumlah hak yang diterima harus tepat, dan seluruh proses harus bisa berjalan tanpa menimbulkan kekeliruan. Kita tentu tidak ingin dana turun terburu-buru, tetapi kemudian ada data yang salah, nominal yang kurang tepat, atau penyaluran yang tersendat karena sistem belum siap. Karena itu, walaupun menunggu memang terasa lama, proses ini sebenarnya sedang diarahkan agar hasil akhirnya benar-benar lancar. Di sisi lain, kabar mengenai anggaran yang telah disiapkan juga menjadi hal yang menenangkan. Jumlah dana yang disebut-sebut mencapai puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa pemerintah memang sudah menaruh perhatian besar pada pencairan ini. Artinya persoalan utamanya bukan pada ada atau tidaknya dana, tetapi lebih kepada penyempurnaan regulasi dan kesiapan pelaksanaan. Ini penting untuk dipahami, supaya Bapak Ibu tidak mudah percaya pada isu yang mengatakan bahwa THR dibatalkan, Rapel ditunda tanpa kepastian, atau dananya dialihkan ke tempat lain. Selama belum ada pernyataan resmi yang menyatakan demikian, kita sebaiknya tetap berpegang pada informasi yang rasional dan tidak terpancing oleh kabar yang menakut-nakuti. Sekarang mari kita bahas siapa saja yang termasuk penerima kebijakan ini. Dalam ketentuan yang selama ini berlaku, penerima THR dan hak terkait biasanya mencakup pegawai negeri sipil, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta para penerima pensiun dan tunjangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki masa purna tugas, termasuk juga janda, duda, atau pihak yang memang berhak menerima tunjangan pensiun,
sesuai ketentuan, itu berarti nama Bapak Ibu tetap masuk dalam kelompok yang diperhatikan oleh negara. Jadi, tidak perlu merasa khawatir seolah-olah pensiunan berada di urutan belakang. Justru pensiunan adalah bagian yang sejak awal selalu diperhitungkan dalam kebijakan seperti ini. Kalau berbicara soal mekanisme, proses pencairan sebenarnya tidak rumit dari sisi penerima. Setelah aturan final selesai dan pengumuman resmi dilakukan, lembaga yang terkait seperti PT Taspen dan pihak perbankan mitra biasanya akan langsung bergerak menjalankan penyaluran. Dana dari pemerintah akan masuk ke jalur distribusi yang sudah ditetapkan, lalu diteruskan ke rekening masing-masing penerima secara bertahap. Artinya Bapak Ibu umumnya tidak perlu repot mengurus berkas tambahan, tidak perlu datang ke banyak kantor, dan tidak perlu panik mengantre hanya untuk memastikan hak itu cair. Yang biasanya perlu dilakukan hanyalah tetap memantau rekening dengan tenang dan mengikuti pengumuman dari sumber resmi. Dalam pengalaman penyaluran sebelumnya, setelah pengumuman resmi keluar, proses masuknya dana ke rekening bisa berlangsung cukup cepat. Memang tidak selalu serentak pada detik yang sama untuk semua penerima, karena penyaluran massal biasanya dilakukan bertahap. Ada yang masuk lebih awal, ada yang selisih 1 atau 2 hari kerja, dan itu masih termasuk wajar. Karena itu, kalau nanti sudah ada pengumuman resmi lalu ternyata rekening belum langsung bertambah pada hari pertama, Bapak Ibu tidak perlu buru-buru panik, tetap tenang, pantau secara berkala, dan pastikan informasi yang diterima berasal dari saluran yang bisa dipercaya. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu melihat persoalan ini dari sisi yang lebih menenangkan. Menunggu memang tidak selalu mudah, apalagi ketika kebutuhan sudah mulai mendekat, tapi penantian ini jangan sampai membuat hati lelah, pikiran keruh, atau ibadah Ramadan terasa terganggu. Justru di masa seperti ini, kita diajak untuk bersabar sambil tetap bersyukur. Rezeki yang memang sudah menjadi hak kita tidak akan tertukar. Kalau prosesnya sedang berjalan, berarti tinggal menunggu waktu sampai semuanya sampai ke tangan yang berhak. Kadang yang membuat kita lebih gelisah bukan karena uang itu belum turun, melainkan karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Bulan Ramadan sendiri adalah waktu yang sangat baik untuk menenangkan hati. Daripada terus dihantui kekhawatiran, lebih baik kita isi hari-hari ini dengan doa, harapan baik, dan persiapan seperlunya. Kita berdoa semoga para pemimpin negeri diberi kesehatan dan kemudahan untuk menuntaskan urusan ini. Kita doakan juga semoga pihak yang menangani administrasi, penyaluran, dan sistem perbankan diberikan kelancaran agar tidak ada hambatan teknis saat pencairan berlangsung. Karena pada akhirnya, semua orang tentu berharap proses ini berjalan lancar dan rezeki itu bisa segera dimanfaatkan untuk kebutuhan yang memang penting. Bagi para pensiunan, THR dan rapel tentu punya arti yang lebih dalam daripada sekadar tambahan uang. Bagi sebagian orang, dana itu mungkin akan digunakan untuk membeli kebutuhan dapur menjelang Lebaran. Bagi yang lain mungkin untuk menyiapkan baju baru bagi cucu, membantu anak yang sedang membutuhkan, memperbaiki bagian rumah yang rusak, atau melunasi kewajiban yang selama ini tertunda. Ada juga yang sejak awal sudah berniat menyisihkan sebagian untuk sedekah, karena mereka percaya bahwa rezeki yang dibagikan dengan ikhlas akan membawa ketenangan yang lebih besar. Apapun rencananya, yang jelas dana itu bukan sesuatu yang sepele, karena benar-benar bisa meringankan banyak beban. Kalau kita melihat lebih luas, pencairan THR dan rapel juga membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Saat dana itu masuk ke tangan jutaan penerima, uang akan berputar di banyak tempat. Pasar tradisional menjadi ramai, warung-warung kecil mendapat pembeli, pedagang sembako merasakan peningkatan omset, toko pakaian lebih hidup, dan usaha kecil di lingkungan sekitar ikut kecipratan berkah. Jadi manfaatnya tidak berhenti di rekening penerima saja, melainkan ikut menggerakkan roda ekonomi di tengah masyarakat. Inilah sebabnya kebijakan seperti ini bukan hanya penting bagi pegawai dan pensiunan, tetapi juga punya pengaruh terhadap suasana ekonomi secara umum menjelang hari raya. Dari sisi sosial, pencairan THR juga sering menjadi jembatan untuk mempererat hubungan keluarga. Banyak orang menggunakan momen ini untuk bersilaturahmi, berbagi kepada saudara, memberi hadiah sederhana kepada cucu, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Nilai terbesarnya justru ada pada rasa hangat yang tercipta. Lebaran bukan hanya soal makanan di meja atau baju baru yang dikenakan, tetapi juga tentang kebersamaan, rasa syukur, dan kesempatan untuk saling membahagiakan. Maka ketika THR dan rapel cair nanti, semoga yang bertambah bukan hanya saldo di rekening, tetapi juga semangat untuk berbagi dan memperkuat ikatan keluarga. Dalam kondisi seperti sekarang, ada satu hal penting yang perlu terus dijaga, yaitu kehati-hatian dalam menerima informasi. Di era sekarang, kabar bisa menyebar sangat cepat lewat grup WhatsApp, media sosial, atau video singkat yang belum tentu jelas sumbernya.
Kadang ada informasi yang disampaikan dengan meyakinkan, padahal isinya hanya dugaan atau bahkan sengaja dibuat untuk mencari perhatian. Karena itu, Bapak Ibu perlu bijak. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah pesan sudah dibagikan berkali-kali. Lihat dulu apakah ada sumber resminya, apakah ada pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan apakah informasinya masuk akal. Dengan begitu hati kita akan lebih tenang dan tidak mudah diombang-ambingkan kabar yang berubah-ubah. Saya paham betul banyak pensiunan yang saat ini menghadapi kebutuhan nyata. Ada yang harus memikirkan biaya obat, kebutuhan rumah tangga, bantuan untuk anak atau cucu, sampai pengeluaran untuk menyambut lebaran. Karena itu, wajar kalau keterlambatan sedikit saja terasa berat. Tetapi justru karena kebutuhan itu nyata, dana yang nanti cair harus dikelola dengan bijak. Sebelum uang masuk, tidak ada salahnya mulai menyusun rencana sederhana. Mana yang paling penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya disisihkan. Dengan begitu, ketika dana benar-benar diterima, penggunaannya bisa lebih tertata dan manfaatnya terasa lebih panjang. Yang paling utama tentu kebutuhan pokok rumah tangga. Setelah itu, kalau memang ada kewajiban atau utang yang perlu diselesaikan, ada baiknya itu juga menjadi prioritas agar hati lebih ringan. Sisihkan pula sebagian untuk kebutuhan tak terduga, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Bagi yang masih punya ruang lebih, alokasikan sedikit untuk kebahagiaan keluarga, seperti memberi sesuatu kepada cucu atau menambah hidangan spesial di hari raya. Dan kalau memungkinkan, jangan lupa sedekah. Tidak harus besar, yang penting ikhlas. Sebab seringkali keberkahan hadir bukan dari banyaknya jumlah uang yang kita simpan, melainkan dari cara kita mengelolanya dengan hati yang bersih. Menjadi pensiunan bukan berarti peran selesai dan nilai pengabdian hilang. Justru masa pensiun adalah fase yang penuh kehormatan, karena di baliknya ada puluhan tahun kerja keras, kedisiplinan, dan pengorbanan demi keluarga serta negara. Bapak Ibu yang hari ini menunggu THR dan rapel adalah orang-orang yang sebelumnya sudah memberi banyak waktu dan tenaga untuk bangsa ini. Maka sangat wajar jika sekarang negara hadir untuk memberi hak yang memang layak diterima. Itulah sebabnya kabar tentang pencairan ini terasa begitu penting. Bukan hanya karena nominalnya, tetapi juga karena itu menjadi bentuk pengakuan bahwa jasa para pensiunan tetap dihargai. Di tengah penantian ini, jangan biarkan semangat Ramadan menurun. Tetap jalani ibadah dengan hati tenang, tetap jaga kesehatan, dan tetap nikmati kebersamaan dengan keluarga. Kadang kita terlalu fokus pada sesuatu yang belum datang sampai lupa mensyukuri hal-hal yang sudah ada di depan mata, padahal kesehatan, kesempatan berkumpul dengan keluarga, dan kemampuan menjalani hari dengan damai adalah nikmat besar yang tidak semua orang miliki. Jadi sambil menunggu kabar resmi, mari kita tetap menguatkan hati dan menjaga suasana rumah tetap hangat. Kalau kita rangkum secara sederhana, ada beberapa hal penting yang bisa kita pegang. Pertama, THR dan Rapel 2026 pada dasarnya tetap disiapkan dan menjadi perhatian pemerintah. Kedua, dana yang diperlukan telah dipersiapkan sehingga persoalannya bukan pada anggaran yang hilang. Ketiga, keterlambatan lebih banyak disebabkan oleh penyelesaian aturan dan proses administrasi agar semuanya aman dan tepat sasaran. Keempat, setelah pengumuman resmi keluar, mekanisme penyaluran biasanya akan bergerak cepat melalui lembaga terkait dan bank mitra. Kelima, para pensiunan tetap termasuk pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan memahami 5 hal ini, semoga hati Bapak Ibu menjadi lebih tenang dan tidak mudah goyah oleh kabar yang belum jelas. Harapan kita tentu sederhana, semoga proses finalisasi aturan bisa segera selesai, pengumuman resmi bisa segera disampaikan, dan pencairan berjalan lancar tanpa gangguan sistem. Kita juga berharap pihak perbankan, Taspen, serta seluruh lembaga terkait benar-benar siap sehingga saat dana mulai masuk tidak terjadi kendala yang membuat penerima kebingungan. Semoga semuanya dipermudah, dijauhkan dari hambatan teknis, dan benar-benar sampai kepada setiap orang yang berhak dengan jumlah yang sesuai. Itulah yang paling penting, dan ketika rezeki itu nanti benar-benar masuk ke rekening, semoga ia menjadi rezeki yang membawa kebaikan. Bukan sekadar habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga membawa ketenangan, keberkahan, dan rasa syukur yang lebih dalam. Semoga dana itu bisa meringankan beban Bapak Ibu, membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan menambah kebahagiaan dalam menyambut hari raya. Semoga pula setiap rupiah yang diterima menjadi sebab bertambahnya kesehatan, ketentraman, dan keluasan hati. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa yang baik. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan para pensiunan, melancarkan rezekinya, menenangkan hatinya, dan memberikan kesehatan lahir batin. Semoga para pemimpin negeri diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan
dan seluruh proses pencairan THR serta rapel ini berjalan lancar, tertib, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Semoga Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh keberkahan dan Idul Fitri nanti disambut dengan hati yang lapang, rumah yang hangat, serta keluarga yang berbahagia. Terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa sedikit menenangkan hati, mengurangi keresahan, dan memberi gambaran yang lebih jernih tentang situasi yang sedang dinanti. Yang terpenting sekarang adalah tetap sabar, tetap sehat, tetap berpikir baik, dan terus berdoa. Karena jika rezeki itu memang sudah menjadi bagian kita, insya Allah ia akan datang pada waktu yang tepat. Sampai di sana, mari kita jalani hari-hari ini dengan hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan keyakinan bahwa kabar baik itu semakin dekat.